Apabila bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak dikeraskan, seperti dalam pelaksanaan sholat zuhur, sholat asar, atau pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat maghrib dan sholat isya, maka solusinya makmum wajib membaca sendiri-sendiri dengan suara yang tidak mengganggu teman dekatnya. Jadi semua makmum wajib membaca sendiri-sendiri dengan catatan bagaimana caranya tidak mengganggu teman kanan kirinya. Bagaimana hadis yang diterangkan oleh Imran bin Husain. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qol sholat bina, sholat bersama kami siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami bermakmum di belakang Rasul sholat al-zuhur, sholat zuhur, au asr atau sholat asar. Sebagaimana dimaklumi, sholat zuhur dan asar ini termasuk kategori sholat sirri yang tidak dikeraskan bacaan oleh imam. Falamma faragha, usai melaksanakan sholat, qala Rasulullah bersabda, ayyukum, siapa di antara kalian qara'a yang membaca khalfi di belakang saya. Tentu kapasitas sebagai makmum. Bisabbihisma rabbikal a'la, dengan membaca surat Al-A'la. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ana, saya wahai Rasul, walam urid biha illal khaira, dan saya tidak menginginkan dengan bacaan itu illa kecuali al khaira, kebaikan. Ini menjadi pengalaman ritual kita. Betapa banyak kita ini berbuat menurut pribadi kita itu adalah terbaik untuk kita. Tapi supaya dipahami apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Ini pelajaran yang bagus dari sahabat Rasul. Jadi sahabat itu ketika memperdengarkan bacaan surat Al-A'la tidak ada niatan kecuali untuk kebaikan. Mungkin ya Rasul, dengan saya membaca agak keras gitu, saya jadi lebih konsentrasi lah. Saya lebih nikmat, Pak. Mungkin itu pandangan sahabat itu. Maka Rasulullah bersabda, qad alimtu, aku jadi ngerti, aku jadi mengetahui, anna ba'dakum, sesungguhnya ada sebagian dari kalian khalajaniya, yang membuat bacaanku itu terganggu, mengganggu bacaanku. Nah, ini redaksi dari Rasul, bukan untuk takrir, tapi ini pengingkaran. Jadi walaupun kita merasa dengan memperdengarkan bacaan kita itu, kita merasa nikmat, kita merasa lebih khusyuk, tapi sadarilah bahwa perilaku kita yang seperti itu justru mengganggu orang lain. Justru mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ahmad bin Hambal. Kemudian ditemukan hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Mas'ud. Wa an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol,
kanan nasu adalah umat yajharuna mengeraskan bil qiraati sewaktu membaca. Berkali-kali kita ingatkan membaca yang terkait dengan sholat dimaksudkan membaca surat Al-Quran, surat Fatihah dan surat yang lainnya. Khalfa di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Nabi. Faqala lahum, maka Rasul dawuh kepada mereka yang mengeraskan bacaannya itu, khalattum alayyal Qur'an. Kalian membuat bacaanku terganggu. Bacaan Qur'anku jadi terganggu. Jadi redaksi ini mirip dengan redaksi yang pertama. Hadisnya dikeluarkan Bukhari, bukan dalam sahihnya. Dalam buku Af'al Ibad, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Darqutni, nomor 11. Kemudian hadis yang ketiga, Wa'ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Ini dalil-dalil yang bisa kita umpun walaupun masih ada dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga dengan kajian tematik seperti ini kita paham betul setiap orang yang sholat sirri atau bermakmum kepada imam yang kebetulan sholatnya sirri, maka yang bersangkutan wajib untuk membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri dengan catatan tidak saling mengganggu suaranya itu kepada teman yang lain. Itu gambarannya. Saya stop dulu untuk diskusi. Itu berbeda ketika nanti masuk bagaimana apabila imam mengeraskan bacaan. Ini yang agak ribet. Saya stop terlebih dahulu. Ya Ustadz. Boleh. Ya, tadi konteksnya ketika kita menjadi makmum ya, tidak Betul. boleh mengeraskan suara ketika imamnya sir. Kalau sendirian, sholat sendirian itu sebenarnya bebas atau harus sir ya? Terima kasih ya. Untuk sholat sendirian, apalagi sholat malam, itu bisa sirri, bisa jari. Pengalaman Rasul ketika melintasi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyaksikan sholat malamnya dengan sirri sekali, sampai nyaris tidak terdengar. Sementara melintasi rumahnya Umar bin Khattab, suaranya dikeraskan sedemikian rupa. Kalau perbuatan Abu Bakar ini keliru dan perbuatan Umar keliru, kaidah yang melekat pada Rasul tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Enggak boleh Rasul diamkan, harus ditegur. Pada waktu itu juga tidak boleh ditunda. Karena tidak ada teguran dari Rasul, itu bagian dari takrir Rasul. Bahasa hadisnya hadis takriri. Hanya saja usai sholat subuh, keduanya itu dikumpulkan oleh Rasul, kemudian Rasul memberi solusi, wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu, wahai Umar, lunakkan sedikit suaramu. Karena Abu Bakar ditanya, saya melintasi kamu sedang sholat tapi suaramu tidak kedengaran sama sekali. Abu Bakar menjawab,
Tapi kan saya sudah membisikkan isi hati saya kepada Allah. Gitu. Sementara tanya Umar, kenapa suaramu keras banget? Untuk dua tujuan ya Rasul. Pertama, menghalau setan. Yang kedua, membangunkan wisnan, orang yang tidur-tiduran itu untuk melaksanakan sholat. Tidak disalahkan oleh Rasul. Insya Allah tidak mengganggu temannya. Problemnya, akhirnya Rasul memberi solusi yang terbaik. Wahai Abu Bakar, keraskan dikit. Wahai Umar, pelankan dikit. Itulah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.